Halo semua, nama saya Eki Gede Puspayoga dari kelas BCA 18, Institut Desain dan Bisnis Bali. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari studio desain interior 4 saya, yaitu sebuah kantor notaris. Tepatnya bernama Kantor Notaris dan PPAT IGD Eka Putra Martono yang beralamat di Jalan Bypass Darmagiri, Blewatuh, nomor 99X, Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali. Tema dan konsep yang akan digunakan pada perancangan kantor ini adalah tema kontemporer dengan konsep growsome. Nah, kontemporer pada dasarnya adalah desain yang sedang ngetren atau yang sedang diproduksi pada masa sekarang juga. Jadi kontemporer bisa saja eklektik. Adapun yang sedang terjadi saat ini juga termasuk kontemporer. Nah, diharapkan dengan menggunakan tema ini dapat membuat suasana pada kantor menjadi lebih nyaman dikarenakan sejalan dengan tren yang sedang terjadi. Untuk konsep yang akan saya gunakan pada perancangan ini adalah growsome, di mana konsep yang akan saya gunakan pada perancangan ini adalah growsome, di mana konsep ini memadukan antara kata grow yang berarti tumbuh serta smart yang berarti pintar. Yang saya singkat menjadi growsome. Growsome adalah suatu konsep tumbuh dengan mengedepankan keefisienan, mudah diterima semua orang tanpa membebani suatu kepentingan. Keefisienan yang dimaksud adalah penggunaan teknologi dalam pemilihan kantor serta pengambilan nomor antrian dan menggunakan aplikasi smartphone. Konsep ini juga memikirkan bagaimana kantor ini akan berkembang ke depannya. Next. Tentang kantor. Kantor Notaris dan PPAT Gede Eka Putra Martono SISH MKN adalah notaris dan PPAT swasta yang sudah cukup banyak pengalaman dalam pembuatan akte dan perjanjian jual beli. Memiliki cukup banyak karyawan yang sudah memiliki pengalaman dalam dunia kerja. Membuat kantor notaris ini sudah termasuk dalam kantor notaris dan PPAT swasta berskala menengah. Berikut merupakan gambar existing. Yang di sebelah kanan merupakan denah dan yang di sebelah kiri merupakan hasil dari survei kami. Untuk lokasi perancangan berada di daerah Gianyar, tepatnya di Jalan Bypass Darmagiri nomor 99X Buruan, Gianyar, Bali. Untuk layout seperti ini. Bangunan ini merupakan gedung satu lantai dengan luas tanah 36.000 dikali 10.000 atau 10 meter dikali 36 meter. Untuk denah sebagai berikut. Untuk fasad sebagai berikut ini. Untuk fasad kali ini sudah saya rubah menjadi 85% dari fasad sebelumnya sudah dihilangkan. Sisanya hanya peletakan dari pintu utama saja. Untuk potongan AA sebagai berikut. Pada potongan AA ini memotong beberapa area. Yang pertama dari area outdoor, yaitu area tunggu luar yang berada di depan. Yang kedua pada area ruang meeting. Yang ketiga pada koridor. Yang keempat ke pantry. Untuk potongan BB hanya memotong 3, yaitu toilet pimpinan, ruang pimpinan dan juga kamar mandi. Untuk potongan CC, area yang dipotong dan yang ditampilkan, yang pertama ada ruang arsip dan server, yang kedua ruang pimpinan, yang ketiga ruang area staff dan juga area resepsionis. Kemudian
menampilkan di sebelah kiri dari bangunan pos satpam. Untuk potongan DD memotong ruang meeting dan juga area resepsionis. Untuk potongan EE masih sama, yaitu hanya dimundurkan sedikit pada area ruang anak dan juga area staff. Untuk potongan FF lebih agak ke belakang sedikit, yaitu memotong ruang arsip dan juga pantry. Untuk gambar rencana sebagai berikut ini. Yang pertama, rencana lantai menggunakan 5 jenis lantai yang berbeda dengan polanya masing-masing. Yang pertama ada lantai homogeneous style 60x60, yang mana lantai ini merupakan lantai asli dari bangunannya yang tidak dirubah. Kemudian yang kedua ada lantai vinil kayu jati dengan motif plastik black wash dengan pemasangan zigzag bentuk huruf V. Untuk lantai yang ketiga ada lantai semen expose yang dengan finishing glossy. Pada lantai ini, area ini biasanya saya letakkan di beberapa spot, yaitu di area ruang tunggu luar, yang kemudian di depan pintu masuk utama, dan juga di pos satpam dan juga toilet luar. Untuk lantai yang keempat yaitu lantai parket kayu hitam Sulawesi dengan dimensi 20x40 cm. Saya letakkan di area pantry dengan pemasangan lurus. Untuk berikutnya, untuk rencana dinding ada beberapa dinding, yaitu saya menggunakan beberapa dinding, yaitu dinding semen expose finishing glossy, dinding bata merah yang di coating Protex Swan. Yang ketiga ada dinding finishing cat Dulux. Yang keempat ada dinding kaca mati. Yang kelima ada dinding marble tile black gold. Yang keenam ada dinding keramik batik. Nah, pada rencana dinding ini beberapa spot sudah saya beri tanda seperti pada denah rencana dinding. Next, untuk rencana plafon, untuk plafon sendiri ada dua, yaitu plafon expose dan juga plafon gypsum. Yang mana plafon gypsum digunakan di area interior gedung, dan juga untuk plafon beton expose digunakan di area pos satpam dan juga toilet luar saja. Untuk rencana kusen sebagai berikut ini. Memiliki 11 kusen dengan masing-masing keterangan dan kode. Yang pertama dari kusen pintu double swing, kedua kusen pintu sliding door, 3 jendela swing, yang keempat kusen pintu jati motif geometri, yang kelima pintu pivot multiplex dengan finishing HPL, terus yang keenam pintu kaca frame aluminium, yang ketujuh pintu cermin frame aluminium. Pintu cermin digunakan di area toilet dan juga kamar mandi. Yang kedelapan pintu sliding door kaca dengan frame aluminium dengan dimensi yang berbeda. Terus yang ke-9 ada kusen jendela swing. Yang ke-10 ada kusen jendela kaca mati bentuk lingkaran dengan dimensi 139 dikali 139 cm. Untuk yang ke-11 ada kusen jendela kaca mati bentuk lingkaran dengan dimensi 105 dikali 105 cm. Next, rencana furniture.
Untuk rencana furniture sendiri sudah dibedakan antara furniture loose dan juga furniture fix, yang mana sudah tertera di dalam kode serta jumlah dari furniture tersebut. Next, untuk rencana aksesoris, ada beberapa aksesoris yang terlihat sebagai berikut ini. Untuk detail lantai 1, lantai homogeneous style seperti berikut. Untuk lantai 2, detail lantai 2 sebagai berikut. Detail lantai 3, detail lantai 4. Untuk dinding sebagai berikut ini. Detail dinding 3, detail dinding 4. Detail dinding 5, detail dinding 6. Kemudian untuk detail plafon, detail plafon hanya menampilkan detail plafon gypsum dan tidak menampilkan detail plafon dari semen expose. Untuk detail kusen 1 dan kusen 2. Untuk detail furniture yang pertama dari Dena. Furniture yang saya ambil ini merupakan furniture yang terletak di area resepsionis, yaitu meja resepsionis yang termasuk ke dalam golongan furniture fix. Untuk potongannya, potongan AA, potongan BB, tampak furniture. Kemudian untuk detail furniture yang kedua, yaitu detail furniture yang terletak di area ruang anak. Berikut potongannya, potongan AA dan potongan BB, tampak depan furniture. Kemudian untuk aksesoris yang pertama yaitu rak pada area staff. Untuk potongannya sebagai berikut ini. Untuk tampak aksesoris sebagai berikut. Nah, untuk detail sebagai berikut ini. Detail satunya itu pada pipa. Pipa itu dibor lurus ke bawah multiplex, kemudian diberi sanggahan untuk memegang multiplexnya. Kemudian diskrup menggunakan skrup 7 cm. Kemudian untuk multiplex ini di finishing dengan finishing HPL kayu jati gelap. Untuk tebal pipa besinya sendiri yaitu tebalnya 2 inci. Untuk detail aksesoris yang kedua sebagai berikut. Untuk rencana MEP sebagai berikut ini. Untuk yang pertama, rencana titik lampu menggunakan 2 jenis lampu yaitu downlight dan spotlight dengan stok kontak listrik 3000 watt yang diletakkan berbeda dari denah existing. Kemudian untuk switch power menggunakan 2 jenis yaitu single power switch dan double power switch, serta wall power socket yang cukup banyak yaitu 25 buah. Berikutnya rencana air bersih. Kantor ini masih menggunakan air pump, yang mana untuk arah pipa dan juga lokasi dari meteran airnya sudah sedikit dirubah dari denah asli, yang mana dimulai dari sebelah Tugu Pelingge, kemudian mundur ke belakang langsung
mengikuti garis yang sudah dibuat ini. Untuk berikutnya rencana air kotor. Untuk air kotor sendiri, karena berhubung speed tank awalnya itu terletak cukup ke belakang dan juga sudah hampir penuh, rencananya itu akan saya rubah menjadi speed tank yang terletak di depan kantor notaris ini, tepatnya di depan pos sapam. Untuk spesifikasi speed tank sendiri menggunakan buis diameter 92 cm dengan kedalaman 150 cm. Untuk pemipaannya sendiri menggunakan pipa Ruchika PVC 4 inch, dan juga untuk air kotor dari limbah wastafel akan langsung mengarah ke saluran air di depan kantor. Berikutnya rencana CCTV dan AC. Untuk CCTV menggunakan CCTV Panasonic CVW 101L dengan voltase 12 volt. Untuk jumlahnya sendiri cuma 18 buah. Untuk AC menggunakan AC split wall jenis Panasonic dengan 3 ukuran, yaitu 1,5 PK, 1 PK, dan 1,5 PK. Untuk kompresor AC sendiri terletak di outdoor, tepatnya di sebelah ruang resepsionis. Kemudian untuk local exhaust menggunakan local exhaust fan Panasonic ceiling exhaust fan dengan dimensi 10 inci yang ditempatkan di masing-masing kamar mandi dan toilet. Berikutnya untuk rencana pemadam kebakaran menggunakan 2 jenis alat pemadam kebakaran, yaitu yang pertama APART, alat pemadam api ringan dengan berat 2 kg berjumlah 20 buah yang diletakkan di spot-spot khusus dan mudah terjangkau. Untuk yang kedua, alat pemadam api termatik menggunakan 27 buah yang langsung disesuaikan dengan titik-titik yang berada di bagian atas plafon. Untuk detail ruang yang pertama saya mengambil ruang meeting. Untuk pindah ruang meeting seperti berikut. Masuk ke potongan BB pertama. Pada bagian ini menggunakan satu buah meja rapat serta 7 buah office chair, serta untuk beberapa elemen aksesoris menggunakan tanaman monstera, penambahan meja custom dengan bahan multiplex, serta pelengkap seperti proyektor, monitor, dan juga printer. Untuk potongan kedua sebagai berikut. Pada bagian dinding sebelah utara menggunakan dinding bata. Kemudian pada bagian tengah terdapat light box. Pada bagian sebelah utara. Untuk potongan kedua, potongan AA. Nah, pembakarnya 3, 2, 1. Untuk potongan kedua, mas. Untuk potongan kedua, yaitu potongan AA, pada bagian ini dinding sebelah utara menggunakan dinding bata expose dengan finishing Protex One, serta pada bagian tengah dari dinding ini terdapat nama ruangan, serta untuk penggunaan lantai yang digunakan pada ruangan ini yaitu lantai dari Dana Existing, yaitu lantai homogeneous style 60x60. Kemudian untuk dinding
dominan menggunakan dinding finishing cat deluxe. Cat deluxe Northwind nomor seri 41554. Serta pada ruangan ini juga terdapat pintu pivot dengan ketebalan 4 cm yang digunakan sebagai akses pimpinan untuk memasuki ruangan lebih cepat. Untuk detail ruang pimpinan sebagai berikut. Untuk potongan AA terlihat ada sebuah pintu pivot dengan finishing dark oak pada ruangan ini, yang mana pintu ini langsung mengarah ke toilet pribadi untuk sang pimpinan. Juga terdapat neon box pada ruangan dengan bertuliskan leadership room atau ruang pimpinan. Serta untuk furniture sendiri, beberapa menggunakan furniture custom dan juga furniture yang sudah lawas digunakan, seperti sofa single yang terdapat pada ruangan ini, yang merupakan salah satu dari furniture existing ruangan. Potongan BB sebagai berikut. Pada ruangan ini menggunakan dua office chair yang sama seperti di ruang meeting sebelumnya. Kemudian untuk dinding dominan menggunakan dinding finishing cat, serta untuk lantai menggunakan lantai vinil kayu jati yang black wash dengan motif zigzag. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back. 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 Sekian video presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, kepada asisten dosen, dan juga kepada orang-orang yang sudah mensupport proyek ini. Sekian, terima kasih.